In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, etirum fidere Patris allegro, veritas libera et vos. Apa yang sedang hangat sekarang di antara polemik Katolik dan Protestan? Soal kesatuan, persatuan, penyatuan, dan apa lagi? Bersatuan. Kita akan membahas sesuatu yang cukup hangat akhir-akhir ini. SSPX, Societas Sancti Pius 12 ya. Oke, Pius 10. Ya, Pius 10. Oke. SSPX. Apa yang terjadi? Saya mengajak kita untuk berpikir seperti ini. Ketika Protestan menunjuk SSPX. Veritas libera bid vos. Bangkit, lihat dan pahami. Kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Antara luka kanonik dan krisis otoritas. Saya menanggapi seorang komentator polemikus Protestan soal SSPX dalam gereja Katolik. Setiap kali orang Katolik mengkritik fragmentasi Protestan, hampir selalu muncul jawaban yang terdengar gagah, tapi sebenarnya tergesa-gesa. Kalian juga terpecah. Lihat saja SSPX. Jadi, pernyataan ini tampak seperti pukulan balik yang cerdas. Tapi setelah diperiksa lebih dalam, dia lebih mirip lemparan batu dari rumah yang fondasinya sendiri belum selesai. Kasus SSPX memang bukan perkara kecil. Ini adalah luka yang nyata dalam tubuh gereja Katolik. Luka ketaatan, luka kanonik, luka eklesiologis, dan luka dalam relasi antara tradisi, otoritas, serta pembaruan. Anda sudah baca-baca tentang SSPX? Please. Karena itu orang Katolik tidak perlu berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Gereja bukan galeri malaikat. Gereja adalah bahtera tua yang berlayar di laut sejarah. Membawa Roh Kudus, pendosa, pemberontak, mistikus, ahli hukum, dan kadang-kadang juga penumpang yang merasa lebih tahu arah angin daripada nahkoda. Ya. Tetapi justru di titik ini perbedaannya harus ditegaskan. SSPX adalah luka dalam tubuh yang masih memiliki struktur, kepala, hukum, dan pusat persekutuan. Kasus ini bisa dinilai, SSPX ini bisa dinilai apakah kanonik atau tidak, apakah berada dalam persekutuan penuh atau tidak, apakah pelayanannya valid dan legitim atau hanya valid tetapi ilisit. Nah, bahasa seperti ini hanya mungkin muncul dalam gereja yang memahami dirinya sebagai tubuh historis, sakramental, dan yuridis. Fragmentasi Protestan berada pada tingkat persoalan yang berbeda. Jangan datang pakai sendok patah ke tunjuk SSPX. Fragmentasi Protestan itu bukan sekedar adanya kelompok keras kepala di pinggir rumah, bukan. Fragmentasi itu menyentuh masalah dasar, siapa yang memiliki otoritas final untuk menafsirkan iman, menyelesaikan konflik doktrinal, dan mengikat seluruh umat secara kelihatan. Nah, semua pihak dapat berkata Alkitab, tetapi semua pihak juga membawa tafsirnya masing-masing. Nah, ketika tidak ada otoritas visibel yang final, perbedaan tafsir mudah berubah menjadi denominasi baru, sinode baru, gereja baru, dan mimbar baru. Akun YouTube baru lagi, Facebook lagi baru, TikTok baru lagi. Karena itu, menyamakan SSPX dengan denominasionalisme Protestan adalah kekeliruan filosofis. Itu seperti menyamakan tubuh yang terluka dengan tubuh yang kehilangan prinsip kesatuannya. Yang satu, itu problem ketaatan terhadap otoritas yang masih dapat diidentifikasi. Yang satunya lagi, itu problem otoritas itu sendiri. Jadi Katolik dalam kasus SSPX adalah problem ketaatan, Protestan dengan fragmentasinya adalah problem otoritas. Ya. Jadi katekese ini tidak bertujuan menutupi luka Katolik, bukan. Luka yang ditutup-tutupi akan bernanah. Tetapi katekese ini juga menolak argumen murahan yang menyamakan segala bentuk konflik gerejawi seolah-olah semua punya bobot ontologis yang sama. Ya,
Karena dalam perkara gereja, pertanyaan yang paling penting bukan hanya apakah ada konflik. Pertanyaan yang paling penting adalah konflik itu terjadi terhadap pusat kesatuan yang mana. Ya. Dan disinilah kasus SSPX menjadi interesting, menarik. Luka yang ditutup-tutupi akan bernanah. Ya. Dan kasus SSPX sekarang ini dari dulu kalau menyinggung tentang perpecahan, itu orang larinya ke SSPX, All Catholics, Palmarian, dan Anglipayan dan seterusnya. Jadi sering dipakai untuk menyerang Katolik. Tetapi kalau dibedah dengan jernih, justru memperlihatkan sesuatu yang Protestantisme modern kerap tidak punya. Kategori objektif tentang persekutuan, otoritas, legitimasi, dan penyimpangan. Jadi SSPX memang luka, tetapi luka hanya dapat disebut luka kalau masih ada tubuh. Ya, nah mari kita bahas tentang SSPX. Yang pertama, status faktualnya. SSPX itu luka internal, bukan bukti bahwa Katolik sama saja terpecah. SSPX, Society of Saint Pius ke-10, X yang terakhir itu 10 Romawi, itu kelompok tradisionalis yang lahir dari ketegangan pasca Konsili Vatikan kedua. Ya, masalahnya bukan sekedar mereka suka misa Latin, melainkan ketidaktaatan struktural terhadap otoritas paus dan problem penerimaan terhadap sebagian ajaran pembaru atau pembaruan dari konsili. Jadi tidak mau terima konsili. Posisi Vatikan pernah dijelaskan sangat terang benderang oleh Benediktus ke-16. SSPX tidak memiliki status kanonik dalam gereja. Nah, penegasan ini tertuang misalnya dalam surat apostolik Motu Proprio Ecclesiae Unitatem tahun 2009 yang menegaskan bahwa meskipun ekskomunikasi terhadap uskup-uskup SSPX dicabut, mereka tetap tidak memperoleh status kanonik resmi dalam gereja Katolik. Jadi, selain itu juga ada Komisi Ecclesia Dei dan Kongregasi untuk Doktrin Iman dalam berbagai suratnya, misalnya surat dari Kardinal Castrillon Hoyos tahun 2006 itu, Nota Informativa 2008, secara eksplisit menyatakan hal yang seperti itu. Irregularly canonic. Canonically irregular. Ya. Para pelayannya meskipun tabisan mereka valid, artinya tabisan itu sah secara sakramental menurut gereja Katolik, tetapi tidak menjalankan pelayanan secara legitim atau lisit, artinya tidak diizinkan atau tidak sesuai dengan aturan gereja. Nah, selama persoalan doktrinal belum diselesaikan. Ya. Istilah status kanonik sendiri mengacu pada pengakuan resmi dan sah menurut aturan hukum gereja, yaitu apakah suatu kelompok, imam, atau uskup secara legal dan formal diakui berada dalam struktur gereja Katolik. Ya. Jadi Paus Benediktus juga membedakan antara level disipliner dan level doktrinal. Pencabutan ekskomunikasi atas individu bukan berarti SSPX otomatis beres secara kelembagaan. Ya. Di masa Paus Fransiskus ada konsesi pastoral. Ya. Para imam SSPX diberi pilihan untuk boleh mendengar pengakuan dosa secara valid dan licit demi kebaikan umat yang terlanjur berada di sana. Untuk perkawinan, tahta suci juga memberi mekanisme agar ordinaris setempat, uskup biasanya, bisa memberi delegasi dalam kondisi tertentu sambil tetap menyebut adanya irregularitas kanonik objektif pada SSPX. Nah, laporan terbaru pada tanggal 1 Juli 2026, SSPX kembali melakukan konsekrasi 4 uskup tanpa mandat paus. Jadi mereka lakukan hal yang sama yang sudah salah. Sudah mereka pernah diekskomunikasi untuk itu, tidak jera, mereka tabis lagi. Tindakan yang secara hukum kanonik memicu ekskomunikasi otomatis, dan berita terbaru kayaknya mereka sudah ekskomunikasi tanggal 2 Juli. Ya, ekskomunikasi otomatis dan dianggap sebagai tindakan skismatik. Tabisannya valid tetapi ilisit. Tapi jangan diputihkan dulu, ini serius, ya.
Ini bukan beda gaya liturgi. Ini sudah soal lupa eklesiologis di sekitar otoritas, ketaatan, dan kesatuan gereja. Ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya XSPX itu apa? Kalau kita bandingkan dengan gereja di Indonesia, XSPX itu kayak SVD atau kayak SY, ya seperti itu, serikat khusus untuk imam. Ya. Bukan O yang mulai dengan O, tidak. O, jadi ada SVD, ada SS, ada SSPX, begitu. Ada SCJ, ada SSPX, begitu. Paham sampai sini? Ya semacam organisasi, ya untuk lebih mudahnya kita sebut semacam biara untuk para imam Santo Pius ini, Pius ke-10. Jadi ada SVD, ada SJ, ada SCJ, ada SX, ada S apa lagi? S apa lagi? SMP, SMA, bukan SSPX. Nah, kesalahan mereka adalah menabiskan tanpa mandat dari uskup, mandat dari paus. Nah, tahun berapa itu mereka sudah ekskomunikasi, tapi kemudian kali ini mereka melakukan hal yang sama. Jadi sekarang sudah otomatis ekskomunikasi lagi. Jadi SSPX itu macam bukan gerakan untuk keluar, bukan. Dia semacam satu ordo dalam gereja Katolik dengan fokus pada misa tridentin. Ya. Tapi kemudian berpengaruh biasnya ke penolak pandangan terhadap Konsili Vatikan kedua dan seterusnya. Masih bisa, tapi akhirnya mereka menabiskan uskup tanpa mandat dari paus. Nah, itu yang salah. Tetapi di sini ada perbedaan dengan fragmentasi Protestan. Kita perlu catat supaya jangan digiring oleh retorika persuasif. Serangan Protestan biasanya tu quoque, namanya argumen Anda juga. Jadi, kalian juga terpecah, tapi ini argumen murahan. Ya, kalimat dari Protestan biasanya begini: Katolik jangan sibuk bahas denominasi Protestan. Kalian juga punya SSPX, Sedevacantis, Katolik liberal, Katolik tradisionalis, dan seterusnya. Sekilas terdengar sangat kuat, padahal secara filosofis itu namanya false equivalence. Ya. Menyamakan dua realitas yang bentuk luarnya mirip, tetapi prinsip dasarnya berbeda. Perpecahan dalam gereja Katolik adalah luka terhadap pusat kesatuan yang masih dapat diidentifikasi. Perpecahan Protestan adalah konsekuensi logis dari hilangnya pusat yuridis doktrinal yang mengikat secara resmi. Ya. Jadi untuk Protestan perpecahan itu bukan aib. Kalau untuk Katolik perpecahan itu aib, luka. Ya, kita pakai konteks Indonesia, aib dan tidak aib. Untuk Protestan itu boleh saja pecah saja, ayo pecah. Ya, karena itu konsekuensi logisnya. Kalau Katolik pecah itu, ya namanya pecah jadi sakit kan, ya, luka, dan beda jauh. Ya. Nah di dalam Katolik ketika SSPX bergerak menyimpang, kita masih bisa bertanya, apa posisinya terhadap paus? Apa status kanoniknya? Apa pelayanannya legitim? Apakah dia dalam persekutuan penuh? Ya. Apakah jadi maksudnya ada ukuran objektif? Ya, sehingga bisa disebut penyimpangan. Ada norma yang kelihatan, norma visibel. Ada pengadilan gerejawi, pengadilan eklesial. Ada pusat rujukan, jelas. Misalnya ketika SSPX menabiskan uskup tanpa mandat paus, seperti kasus 98 tahun 88 dan kasus terbaru 2026 ini, Vatikan secara resmi menyatakan tindakan itu memicu ekskomunikasi otomatis menurut hukum gereja. Ya. Jadi posisi SSPX langsung dapat diukur dan dinilai secara terbuka, valid tetapi ilisit, tidak dalam persekutuan penuh, status kanoniknya jelas dinyatakan tanpa spekulasi pribadi. Ini contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip objektif dan institusional gereja Katolik diterapkan. Jadi maksudnya begini, ketika orang Protestan bilang kalian membidatkan Protestan, tidak. Dengan kriteria objektif seperti ini, dengan sendirinya pada abad ke-16 itu Martin Luther, Calvin, dan Zwingli bidat. Begitu. Tidak perlu diberi label, tidak perlu dibenci, ada kriteria objektif. Jadi, nah sekarang kita setelah
orang-orang Katolik yang dibidatkan itu membangun kelompoknya sendiri yang sekarang Protestan modern. Sebagai perbandingan, ada beberapa denominasi Protestan seperti Lutheran, Anglikan, atau Calvinis utama yang punya struktur tertentu untuk menangani konflik ajaran atau disiplin, misalnya melalui sinode, konsili gerejawi, atau badan pengatur, biasanya General Synod pada Anglikanisme contoh. Tapi mekanisme ini umumnya bersifat terbatas pada lingkup denominasi masing-masing dan tidak bersifat mengikat secara universal di seluruh Protestan. Ya. Nah, ketika terjadi perpecahan serius, hasil akhirnya sering berupa pembentukan denominasi baru, bukan proses rekonsiliasi dalam kerangka otoritas tunggal yang bisa mengadili atau memulihkan kesatuan pada level universal. Sehingga walaupun ada perangkat kelembagaan di beberapa tradisi Protestan, mereka tidak punya pusat otoritas dan rekonsiliasi yang dapat diterima dan mengikat semua pihak secara objektif seperti dalam gereja Katolik. Ya. Dalam Protestantisme, ketika gereja A dan gereja B berbeda soal baptisan bayi, ekaristi, predestinasi, struktur gereja, karunia roh, perceraian, tabisan perempuan, homoseksualitas, atau kanon deuterokanonika, pertanyaan finalnya menjadi, siapa yang mengikat? Jawabannya biasanya Alkitab. Tetapi semua pihak sama-sama membawa Alkitab. Maka otoritas final praktisnya bukan lagi kitab suci sebagai teks, melainkan komunitas penafsir masing-masing. Dan disitulah problemnya, disitulah masalahnya. Here comes the problem. Nah, secara filosofis perlu bedakan keretakan dalam tubuh dan pluralitas tubuh. Tubuh yang retak dan ada tubuh yang jamak. Beda kan? Analogi sederhananya begini, saudara-saudara. Kalau satu tubuh mengalami luka, itu penyakit serius. Tetapi dia masih satu tubuh. Dia masih punya kepala, struktur saraf, sistem koordinasi, dan kemungkinan penyembuhan. Tetapi kalau tubuh itu sudah terpecah menjadi ratusan tubuh kecil yang masing-masing mengklaim diri sebagai tubuh asli, persoalannya bukan lagi luka, itu sudah problem identitas. Ya, SSPX adalah luka pada tubuh Katolik. Denominasionalisme Protestan adalah problem tentang apa itu tubuh gereja. Bisa tangkap kan? Katolik bisa berkata seperti ini, SSPX tidak berada dalam status kanonik penuh. SSPX irregular, perlu rekonsiliasi, harus diukur kesetiaannya terhadap Roma. Tapi dalam membahas hal ini amat penting, sangat-sangat perlu untuk menjaga prinsip yang sangat-sangat mendasar, sikap hati yang penuh kasih dan rendah hati. Jadi kita bisa SPX itu bukan begini. Tapi itu kan posisinya di dalam gereja sendiri. Ya. Nah, SPX ini sebenarnya terdiri dari banyak umat juga, mereka yang ikut kelompok itu, dan imam yang mengusahakan kesetiaan pada Kristus sesuai suara hati mereka, meskipun berada dalam ketidakberesan kanonik. Dalam praktik pastoralnya, gereja tetap mengajak para imam dan umat SSPX untuk terlibat dalam dialog dan membuka pintu rekonsiliasi. Tahta Suci misalnya memberikan izin khusus kepada imam SSPX ini untuk mengaku dosa dan menjadi saksi perkawinan, maksudnya sakramen perkawinan itu, merayakan sakramen perkawinan itu secara sah di hadapan gereja. Selama syarat tertentu dipenuhi demi menyelamatkan jiwa umat dan menghindari rasa keterasingan spiritual. Para uskup dan pejabat gereja juga didorong untuk membangun komunikasi, menyediakan informasi yang jelas, dan menawarkan pendampingan rohani tanpa mengorbankan prinsip-prinsip iman dan tata tertib gereja. Itulah fungsi ekskomunikasi. Ya. Jadi, pembicaraan tentang SSPX sebaiknya selalu diwarnai keprihatinan pastoral dan kerinduan akan persatuan kembali. Bukan sekedar penegasan status atau kemenangan argumen. Jadi, sebagai apologet Katolik, Anda yang mau mempertanggungjawabkan itu dengan polemikus-polemikus di luar,
dan termasuk mungkin polemikus dari SSPX sendiri. Kita perlu mendoakan rekonsiliasi dan melihat setiap pribadi di dalam SSPX itu sebagai saudara seiman dan amat dirindukan untuk kembali sepenuhnya dalam persekutuan gereja. Itu masih mungkin. Dia jangan bikin satu lembaga Protestan baru dulu. Ya. Kalau sudah bikin lembaga sudah sulit. Ya, sudah diracuni ke generasi berikutnya sudah sulit. Nah, Protestan itu sulit berkata kepada sesama Protestan, kalian. Jadi antara sesama Protestan agak sulit menyatakan kepada sesamanya bahwa kalian telah keluar dari otoritas final gereja. Karena sejak awal otoritas final gereja yang visibel memang ditolak di Protestan. Jadi tidak ada pernyataan seperti itu kepada denom lain. Sama seperti kalau Deking Garis dan Kilapung ya baku bantah saja, tidak ada pernyataan resmi bahwa kamu sudah posisinya sudah salah. Nah, ini hanya main pingpong saja. Nanti besok-besok mereka ulang lagi baku bantahan lagi. Yang tersisa di situ hanya Alkitab plus tafsir denominasi. Ya. Dan setiap denominasi berkata tafsir kami yang paling biblis. Ya, tiap denominasi pasti bilang dia paling biblis. Advent bilang dia punya. Reformat bilang kami. Joshua Teo bilang kami. Mikana bilang kami. Edis bilang kami. Siapa lagi? Kilapung bilang kami. Ya. Jadi yang pertama mari kita serangan bahwa kalian juga terpecah itu hanya melihat permukaan. Itu seperti melihat rumah tua yang retak lalu menyamakannya dengan kampung tanpa fondasi bersama. Jadi bedanya ada di mana? Bedanya ada pada prinsip kesatuan. Dalam Katolik, prinsip kesatuan itu konkret. Satu iman apostolik, satu suksesi episkopal, satu ekaristis, satu persekutuan dengan uskup Roma. Dalam Protestantisme klasik, prinsip kesatuan itu bergeser menjadi kesetiaan kepada kitab suci sebagaimana ditafsirkan oleh komunitas masing-masing. Nah, di atas kertas tampaknya saleh, tapi dalam kenyataan historis justru menghasilkan polisentrisme, banyak pusat, banyak mimbar, banyak sinode, banyak pengakuan iman, banyak gereja sejati, dan masing-masing menganggap dirinya kembali ke Alkitab. Itulah, kalau tidak heran maka orang Protestan yang mau belajar itu keliaran di mana-mana di sosial media untuk cari tahu kira-kira mana yang mengajarkan benar. Karena tidak ada sentralitas pengajaran. Ya. Jadi tersebar begitu saja dan setiap orang Protestan bebas untuk keluar masuk. Seperti di pasar malam teologi ya. Ya mirip pasar malam, teologi pasar malam. Jadi doktrinnya dipasang di lapak-lapak dengan modal kamera dan mikrofon, lalu teriak-teriak di situ. Siapa yang tertarik ya ke situ untuk ambil pesan doktrin. Jadi kritik Katolik itu bukan sekedar Protestan banyak denom, bukan. Itu kritik yang dangkal. Kritik Katolik sebenarnya begini. Protestan tidak punya mekanisme final yang kelihatan, yuridis dan mengikat untuk menyelesaikan konflik tafsir tanpa menciptakan badan gerejawi baru. Ya. Jadi tampak nyata ya, tidak hanya dalam kasus perpecahan antara gereja Anglikan dan Metodis di Inggris misalnya, tetapi juga berbagai tradisi lain. Ketika John Wesley dan para pendukungnya menekankan metodologi baru dalam kehidupan rohani dan penafsiran gereja, tanpa mendapatkan pengesahan universal dari otoritas gereja induk, hasilnya bukan konsili pemersatu, melainkan lahirnya denominasi Metodis sebagai badan gerejawi terpisah. Begitu juga dengan tradisi Lutheran, munculnya gesekan terkait penafsiran doktrin dan praktik pastoral pada abad ke-19 itu memicu lahirnya banyak sinode terpisah. Ya, misalnya sinode Missouri di Amerika, itu berdiri sendiri terlepas dari Lutheran utama. Jadi Lutheran sendiri di dalamnya ada skisma. Ya, tapi untuk mereka itu macam apalah. Entahlah, itu disebut apalah, mereka tidak mau sebut itu perpecahan. Dalam tradisi reformat sendiri yang Calvinis itu, ketidaksepakatan tentang isu baptisan anak, pemerintahan gereja, dan pengakuan iman abad ke-17 dan 18 juga berakhir dengan berdirinya gereja terpisah. Contohnya itu pemisahan antara Presbyterian dan Kongregasional di Inggris dan Amerika. Atau antara berbagai sinode reformat di Belanda. Nah, ini menunjukkan bahwa konflik yang tidak bisa diatasi oleh otoritas pusat itu akhirnya dijawab dengan pembentukan gereja baru. Bukan rekonsiliasi dalam satu tubuh
yang mengikat semua pihak. Ya, jadi kalau ke depan misalnya SSPX keluar dan mendirikan gereja baru, selesai. Dia bukan lagi Katolik. Ya, selesai sudah. Itu sudah gabung ke Protestan. Sudah jadi potas itu. Begitu. Selesai. Kalau ada konflik besar, hasilnya sering bukan konsili universal yang mengikat seluruh gereja, tetapi sinode sendiri, denom sendiri, fellowship sendiri, atau gereja baru di ruko sebelah. Karena itu, denominasi bukan sekedar statistik. Denominasi Protestan itu gejala metafisik dari konsep otoritas. Ya. Ketika kita sedang dipaksa untuk memusatkan perhatian pada isu SSPX, SSPX ini justru membuktikan klaim Katolik, bukan meruntuhkannya. Aneh, tapi benar. Kasus SSPX justru menunjukkan bahwa Katolik punya kategori yang jelas, ya kan? Katolik punya kategori yang jelas. Ada istilah valid tetapi ilisit. Ada istilah tidak memiliki status kanonik. Ada istilah belum dalam persekutuan penuh. Ada istilah fakultas diberikan secara pastoral, fakulti. Maksudnya boleh, ya. Pilihan, fakulti. Bukan pembenaran total atas posisi kelembagaan. Ya, bukan sekedar salah dan benar, tidak. Sesat, bidat, langsung bidat, tidak. Bahasa ini hanya bahasa seperti ini, valid, status kanonik, persekutuan penuh, valid, fakultas diberikan secara pastoral. Ya, bahasa ini hanya mungkin ada dalam gereja yang memahami dirinya sebagai tubuh yuridis sakramental, bukan sekedar komunitas pembaca Alkitab. Nah, dalam Protestantisme, ketika kelompok pecah, mereka sering disebut tidak kanonik, karena tidak ada kanon institusional universal. Mereka disebut beda denominasi, beda tradisi, beda penekanan, beda hermeneutika, beda gereja lokal. Begitu. Dia disebut beda ini, tapi itu pecah itu. Begitu. Jadi Katolik punya luka dan punya diagnosis. Protestan punya luka, tetapi sering menyebutnya keberagaman tubuh Kristus. Itu bukan pengobatan, itu kosmetik teologis. Ya. Jadi kesalahan logis Protestan itu namanya falasi tu quoque. Anda juga. Jadi kita bilang, hei kamu itu pecah-pecah mau sampai kapan? Langsung dia balik, kamu juga pecah. Itu kesalahan logisnya di situ. Serangan kalian juga terpecah adalah bentuk tu quoque falasi. Membalas kritik bukan dengan menjawab substansi, tetapi dengan menuduh balik. Ya, keren kan? Potas. Misalnya Katolik berkata seperti ini, sola scriptura secara historis melahirkan fragmentasi otoritas tafsir. Lalu dijawab, Katolik juga punya SSPX. Itu tidak menjawab pertanyaan utama, apakah sola scriptura memiliki mekanisme final untuk menyelesaikan perbedaan tafsir? Itu tidak dijawab. SSPX hanya menunjukkan bahwa dalam gereja Katolik ada kelompok yang menolak, melawan, atau tidak penuh taat kepada pusat otoritas. Tetapi keberadaan pembangkang tidak membuktikan bahwa tidak ada otoritas. Adanya pembangkang bukan bukti bahwa otoritas tidak ada. Justru itu menegaskan bahwa ada otoritas sehingga ada yang membangkang. Kayak di abad ke-16 itu kan. Kalau tidak ada otoritas, kamu mau membangkang kemana? Ya. Justru pembangkangan hanya bermakna karena ada otoritas yang dilawan, begitu. Tidak ada pemberontak kalau tidak ada kerajaan. Tidak ada tidak kanonik kalau tidak ada kanon. Tidak ada tidak dalam persekutuan penuh kalau tidak ada persekutuan yang tampak. Maka secara ironis sebenarnya SSPX tidak membuktikan bahwa Katolik sama dengan Protestan. SSPX justru membuktikan bahwa Katolik masih punya pusat yang dapat ditolak, diukur, dan menjadi rujukan rekonsiliasi. Ya kan? Bisa tangkap di sini. Nah, apa sebenarnya masalah utamanya? Kita belum geser belum masuk ke inti SSPX, masih masuk dengan gorengan orang luar terhadap posisi SSPX dalam gereja Katolik. Di sini ada Protestantisme dan problem nominalisme gerejawi. Secara filosofis, saudara-saudariku, akar masalah Protestantisme modern sering berbau nominalistik, namun dari filsafatnya yang digagas oleh William Ockham.
gereja itu dipahami bukan terutama sebagai kenyataan historis sakramental yang konkret, tetapi sebagai nama umum, generic name, bagi semua orang yang percaya sejati. Akibatnya gereja menjadi abstraksi. Kelihatan di mana? Di komunitas masing-masing. Mengikat siapa? Yang setuju. Memutuskannya bagaimana? Melalui tafsir masing-masing. Kalau tidak cocok, pisah. Lalu tetap sebut bagian dari gereja universal yang tidak kelihatan. Kacau balau. Ini namanya problem ontologis, problem keberadaan. Katolik memandang gereja bukan hanya ide rohani di awang-awang, tetapi adalah realitas inkarnasional, kelihatan, historis, apostolik, sakramental, punya struktur, punya jabatan, punya memori, punya tubuh. Karena itu perpecahan dalam Katolik bisa diidentifikasi, dikenali sebagai defectus communionis. Defect itu cacat dalam persekutuan. Sedangkan dalam Protestantisme, perpecahan sering diberi nama manis. Tradisi yang berbeda. Beda tata cara. Nama boleh halus, realitas tetap keras. Ya kan? Nah, penting juga ya, saudara-saudara, kita juga jangan membela Katolik secara murahan. Kita juga harus bersikap jujur, ya, sebagai orang Katolik. Jangan mengatakan bahwa Katolik tidak pernah terpecah. Itu tidak tepat. Ada skisma Timur Barat, ada Avignon, ada kelompok sedevacantis, ada Katolik liberal yang de facto menolak ajaran moral gereja, ada SSPX yang sekarang heboh, karena memang sudah ekskomunikasi, ada pembangkangan liturgis dan doktrinal dari kanan maupun kiri. Di sisi lain, para teolog Katolik sendiri juga terlibat dalam perdebatan tentang batas-batas persekutuan dan legitimasi di dalam gereja. Ya, misalnya ada diskusi akademis tentang bagaimana memahami kondisi komunio yang tidak penuh. Apa itu persekutuan yang tidak penuh? Istilah defectus communionis, itu apa maksudnya? Dan sejauh mana ketidaktaatan struktural berbagai kelompok masih termasuk dalam lingkup gereja Katolik atau sudah berada di luar garis. Itu masih didiskusikan. Batas-batasnya sejauh mana sih? Nah, perbedaan penafsiran ini menunjukkan adanya dinamika internal dan keragaman pendekatan dalam mengukur kesatuan dan ortodoksi di antara para teolog Katolik. Tapi semuanya tetap bergerak dalam koridor doktrin, hukum kanonik, dan rujukan otoritas pusat gereja. Ya. Gereja Katolik bukan museum orang suci. Dia bahtera tua yang lambungnya sendiri dihantam badai, kadang juga dicakar oleh penumpangnya sendiri. Tetapi bahtera tetap bahtera karena ada nahkoda, kompas, peta, dan pelabuhan. Kalau ada penumpang memberontak, itu tidak membuktikan kapal tidak ada. Itu membuktikan manusia tetap manusia, keras kepala sejak Eden, saleh di bibir, liar di kemudi. That's it for SSPX. Apakah itu sama dengan Protestan yang terpecah-pecah? Katolik menjawab tidak. Itu justru menunjukkan bahwa ada mekanisme untuk ekskomunikasi. Ya, tentang SSPX. Oke, selingan dulu ya. Natuin hoam